Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih atas berkat dan kasih yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan biak Paroki Santo Petrus dan Paulus meskipun belum bertemu secara langsung. Semoga alam semesta lekas pulih seperti sedia kala, agar kami dapat bertemu secara langsung dalam kegiatan biak ceria Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah selalu diberkati dan diberi kesehatan oleh Tuhan. Adik-adik, berjumpa lagi dengan kami, kakak-kakak biak Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang. Nah, tema biak kita pada minggu ini yaitu Aku Diutus Tuhan. Pada biak minggu ini, adik-adik, ada yang spesial. Apakah yang spesial? Nah, selain adik-adik mengikuti kegiatan biak minggu ini bersama dengan Kak Odil dan Kak Endang, ada satu lagi yang spesial, yaitu Frater Theo. Maka dari itu, adik-adik harus mengikuti kegiatan biak kita dari awal hingga akhir. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dan diberi kesehatan. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Frater Theo. Frater hari ini akan memberikan renungan pada minggu ceria kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita baca dulu dari Injil pada hari ini. Kita buka kitab suci kita. Ya, sudah diambil semuanya. Nah, yuk kita buka dari Perjanjian Baru, dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Frater bacakan ya. Judul perikopnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 rasul itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki,
tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, dari firman yang sudah dibacakan, ada yang paham belum? Nah, kakak bantu ceritakan ya. Kisah dalam firman hari ini menceritakan tentang Yesus memanggil ke-12 murid Rasul. Nah, tidak hanya itu, Yesus mengutus mereka untuk berdua-dua. Ada lagi dalam cerita tadi, ngapain aja? Yesus tidak hanya memanggil, tapi dia menyuruh mereka pergi berdua-dua. Lalu Tuhan memberi apa, adik-adik? Kuasa atas roh-roh jahat ya, biar setan-setan takut sama rasul-rasul. Tidak hanya itu, mereka juga dikasih kuasa untuk penyembuhan. Jadi mereka disuruh untuk menyembuhkan. Yang terakhir, ceritanya tentang apa sih? Jadi semua itu mengisahkan Yesus memberi pesan agar tidak membawa apa-apa. Tidak boleh bawa apa-apa ya adik-adik. Tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa baju yang lebih dari 2. Tidak hanya itu, yang boleh apa? Cuma bawa tongkat. Lalu segeralah pergi dari rumah yang menolak. Jadi kalau mereka datang ke rumah orang, tapi orang itu menolak, jadi mereka harus segera untuk pergi. Apalagi ya adik-adik? Tetap terus menyelesaikan tugas perutusan, yaitu memberitakan pertobatan, mengusir setan, dan juga menyembuhkan orang yang sakit. Itulah cerita dari firman hari ini. Semoga bisa kita mengerti dan sampai ketemu dengan kakak yang lain. Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita masuk ke dalam bagian renungan yang akan Frater bawakan. Nah, mari kita simak pesan dari Tuhan Yesus buat kita semua pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini adalah lanjutan dari bacaan Injil dari minggu lalu. Nah, dari bacaan Injil hari ini kita bersama-sama diajak untuk bertumbuh menjadi seorang utusan Tuhan. Nah, utusan Tuhan yang mencontoh sikap Tuhan Yesus sendiri selama berkarya dalam perutusannya. Nah, adik-adik, sebelum itu Frater mau tanya nih, apakah adik-adik semua sudah tahu sih apa itu arti dari utusan? Ayo, apa itu utusan? Nah, Frater akan jelaskan. Jadi utusan adalah orang yang diberi kuasa dan tugas oleh sang pengutus untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu darinya. Nah, utusan Tuhan berarti orang yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan dan juga melakukan sesuatu dari Tuhan. Nah, utusan Tuhan dalam bacaan Injil pada hari ini adalah siapa tadi? Ya, benar sekali, yakni para rasul. Nah, pasti ke-12 rasul itu merasa senang dan juga sekaligus cemas dan penasaran mengenai apa sih tugas-tugas yang ingin Tuhan berikan kepada para rasul. Nah, adik-adik,
sebagai awal sebelum ke-12 rasul itu diutus untuk mewartakan Injil, Tuhan Yesus memanggil mereka terlebih dahulu, memanggil mereka ber-12 dan juga kemudian mengutus mereka serta memberikan bekal bagi ke-12 rasul itu. Bekal tersebut adalah kuasa. Kuasa atas apa, adik-adik? Kuasa atas roh-roh jahat dan juga kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti yang kita tahu tadi dari ayat yang ke-13. Nah, jadi ke-12 rasul itu tidak perlu takut karena kuasa Tuhan memenuhi mereka. Selain itu, ke-12 rasul itu juga diutus berdua-dua sehingga mereka nantinya bisa saling menemani dan tidak merasa saling kesepian, dan supaya mereka juga bisa saling membantu dalam tugas perutusan mereka. Berikutnya Tuhan Yesus juga memberikan beberapa pesan bagi ke-12 rasul itu. Yang pertama, Tuhan Yesus berpesan bahwa para rasul hanya boleh membawa tongkat saja ya. Dan juga ke-12 rasul itu tidak boleh membawa roti, uang, dan juga baju. Nah, dari sini Tuhan Yesus ingin agar ke-12 rasul itu bisa berpusat dan mengandalkan seluruh perjalanan tugas perutusan mereka hanya pada Tuhan, bukan pada barang-barang dunia. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin ke-12 rasul nantinya malah repot dan ribut gara-gara kurang ini dan kurang itu. Nah, lalu bagaimana nanti mereka bisa makan dan tidur? Nah, tadi Tuhan Yesus juga berpesan agar ke-12 rasul memberanikan diri untuk tinggal dan makan di rumah orang-orang yang mereka datangi. Bila ke-12 rasul itu ditolak oleh yang punya rumah, maka Tuhan Yesus ingin agar ke-12 rasul itu tidak bersedih, tapi dapat segera pergi keluar dari rumah dan meneruskan perjalanan untuk menyelesaikan tugas perutusan mereka. Seperti bacaan Injil minggu lalu, Tuhan Yesus ingin ke-12 rasul agar tetap kuat dalam menghadapi penolakan dan tetap bersemangat. Nah, tahukah adik-adik bahwa kalian juga seperti ke-12 rasul itu yang mendapat tugas istimewa dari Tuhan Yesus? Adik-adik juga dipanggil oleh Tuhan Yesus dan diutus serta diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Nah, tugas adik-adik sebagai utusan adalah melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintahnya? Ya, yakni dengan mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara, keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan, yang bisa adik-adik lakukan sebagai seorang utusan. Yakni pertama-tama, adik-adik bisa dalam bentuk mengasihi, seperti menuruti perintah orang tua, rajin belajar tanpa harus disuruh, ikut menjaga adik dengan sabar dan senang, menghormati saudara yang lebih tua, mau berbagi makanan dan minuman, dan juga mau berbagi mainan dengan saudara dan teman-teman kita, dan juga mendengarkan penjelasan guru, berbicara yang baik, kemudian dengan tulus dan mengampuni serta teguh bersikap baik, serta melakukan tugas kita kalau kita ditolak dalam banyak hal. Dan juga banyak hal lagi yang bisa adik-adik lakukan. Nah, adik-adik oleh karena itu tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan Yesus juga memberikan bekal buat adik-adik sekalian, yakni berupa kuasa Tuhan, yakni iman dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Memang adik-adik juga akan menghadapi rintangan yang bisa membuat hati sedih, seperti ke-12 rasul itu. Nah, bila adik-adik mengalami kesulitan yang bisa membuat sedih seperti ke-12 rasul itu, maka adik-adik diminta untuk tetap fokus dan bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, oleh karena itu adik-adik
Setelah ini adik-adik juga kembali diutus untuk menjalankan tugas perutusan untuk mengasihi dengan lebih setia dan lebih sungguh-sungguh. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau dan siap untuk menerima tugas sebagai utusan Tuhan? Mari adik-adik, kita bersama-sama tetap setia dalam menjalankan tugas perutusan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Siapkan double tape, gunting, spidol, dan juga kertas. Hari ini kita akan membuat lilin ya adik-adik. Kertas yang sudah kecil kita lipat kecil lagi, lalu kita buat apinya. Lalu jadilah seperti ini, kita warnai yang satu sini ya. Nah, setelah kita warnai, kita buat lilinnya. Kita gulung kertasnya. Kita siapkan double tape-nya. Kita yang pinggir aja ya adik-adik. Kita buka. Nah, setelah itu kita kasih double tape-nya lagi. Kita buka. Kita tempelkan di sini adik-adik. Jadilah lilin. Lalu kita buat ini 12. Karena murid Yesus ada 12. Nah, setelah 12 kita tempelkan belakangnya double tape lagi. Semua. Lalu kita kasih tali. Setelah itu talinya ditempelkan di sini. Setelah sudah terikat, lalu kita bisa pasang di pintu, di kamar kita, atau di lemari, atau di mana yang adik suka. Seperti ini. Kreatif hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kegiatan biak kita pada minggu ini dengan tema Aku Diutus Tuhan. Bagaimana adik-adik kegiatan biak kita pada minggu ini? Apakah menyenangkan? Ya, tentu saja menyenangkan. Adik-adik, tidak terasa waktu cepat berlalu. Sehingga kegiatan biak kita pada minggu ini ternyata sudah selesai. Kan tetapi sebelum mengakhiri kegiatan biak kita pada minggu ini, kita mohon berkat dulu dari Romo. Sampai jumpa. Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Romo berharap adik-adik dan seluruh keluarga tetap dalam keadaan sehat. Kita selalu jaga prokes ya, dan juga tetap dalam doa bersama. Mohon rahmat keselamatan Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur kita dapat mengikuti sebuah minggu bersama dengan kakak-kakak pembina, dan melalui bacaan yang kita dengarkan, melalui renungan yang dibawakan frater, kita diajak untuk merenungkan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk selalu siap diutus. Mari kita akhiri sebuah minggu kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta seluruh keluarga dan semua orang yang kita bawa dalam doa-doa kita
diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, berkah dalam. It's good to see you